Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan ya materi selanjutnya, yaitu masih tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Kali ini kita akan belajar mengenai bunga. Apa itu bunga? Nah, biasanya kita bisa melihat ya bunga yang berwarna-warni, bentuknya lucu-lucu, indah, warnanya juga sangat menarik. Nah, fungsi bunga itu yang pertama adalah sebagai hiasan tumbuhan untuk menarik perhatian, dan yang kedua sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, kita lihat ya, kenapa kok ini bisa menarik dan sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Coba kita lihat pada video berikut ini. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, kalau fungsi bunga itu sebagai hiasan dan juga sebagai alat perkembangbiakan. Kok bisa menjadi alat perkembangbiakan dan hiasan untuk menarik perhatian? Nah, kita lihat di sini ada bunga, di mana bunga itu memiliki warna yang sangat cantik, menarik. Nah, karena hal ini itu menarik perhatian tidak hanya manusia, tetapi juga serangga-serangga. Melihatnya juga sangat tertarik sekali, sehingga serangga itu akan datang menghampiri, dan secara tidak langsung mereka akan mengambil serbuk sari dan meletakkannya itu kepada kepala putik pada bunga yang lain. Nah, sehingga terjadilah penyerbukan. Nah, penyerbukan ini adalah untuk perkembangbiakan tumbuhan ya. Nah, bisa dilihat bahwa di dalam bunga itu terdapat mahkota bunga, di mana mahkota bunga ini yang bentuknya berwarna-warni dan bisa menarik perhatian serangga ataupun binatang-binatang yang lain. Selain mahkota, bagian bunga yang lain itu masih banyak. Yang pertama ada dasar bunga, ada tangkai bunga, ada kelopak, ada benang sari, ada kepala sari, kemudian ada tangkai putik, ada kepala putik. Nah, bisa dilihat ya. Juga ada bakal bijinya. Nah, jadi bunga itu ada bunga jantan, ada bunga betina. Sehingga bunga dapat dikelompokkan menjadi bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna memiliki dua alat kelamin bunga, yaitu benang sari dan putik. Jadi satu bunga itu memiliki dua alat kelamin sekaligus. Itu menjadi bunga sempurna. Sedangkan bunga tidak sempurna tidak mempunyai salah satu alat kelamin bunga, sehingga satu bunga hanya memiliki salah satu alat kelamin saja, yaitu bisa benang sari, bisa putik, tapi tidak bisa dua-duanya ya. Kalau dia memiliki benang sari berarti itu bunga tidak sempurna yang hanya memiliki alat kelamin jantan, sedangkan yang memiliki putik itu yang betina ya. Nah, setelah kamu sudah bisa membedakan bunga-bunga itu termasuk bunga sempurna atau tidak sempurna, kemudian bagian-bagian yang ada pada bunga, coba kita lihat contoh-contoh bunga tersebut. Bunga tidak sempurna. Nah, kita akan melihat ya, bunga tidak sempurna, bunga yang hanya mempunyai benang sari saja atau putik saja, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Bunga yang hanya mempunyai benang sari saja disebut bunga jantan. Sedangkan bunga hanya mempunyai putik saja disebut bunga betina. Jadi bisa terlihat dari alat kelaminnya. Kalau punya benang sari itu berarti jantan, alat kelamin jantan, sehingga disebut bunga jantan. Sedangkan yang hanya memiliki putik, putik itu alat kelamin perempuan atau betina. Nah, itu disebut bunga betina. Nah, bunga jagung contohnya sebagai bunga tidak sempurna karena hanya memiliki alat kelamin jantan ataupun betina saja. Terus bunga kelapa, ada bunga melinjo. Nah, sekarang bunga sempurna. Bunga sempurna itu bunga yang mempunyai benang sari dan putik dalam satu bunga itu. Jadi memiliki dua alat kelamin sekaligus.
Bunga sempurna terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Tadi sudah kalian lihat, ada tangkai bunga, yaitu bagian yang menghubungkan antara batang dengan bunga. Jadi cabang batang yang kecil itu ya, yang menghubungkan bunga dengan batang. Kemudian kelopak bunga, yaitu bagian yang gunanya untuk melindungi ketika bunga masih kuncup. Yang hijau seperti daun itu tapi bukan daun. Nah, itu yang fungsinya untuk melindungi bunga ketika masih kuncup. Kemudian mahkota bunga, yaitu bagian bunga yang indah berguna untuk menarik perhatian serangga. Kemudian benang sari sebagai alat kelamin jantan bunga. Kemudian putik, alat kelamin betina pada bunga yang berguna untuk sebagai alat perkembangbiakan sehingga terjadi penyerbukan tadi ya. Nah, contoh bunga sempurna itu ada pada bunga mawar. Bunga mawar itu memiliki atau termasuk pada kelompok bunga sempurna. Kemudian bunga sepatu, bunga bougainville. Bagaimana? Sudah paham kan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.